Ittaqullaha haitsu kuntum. Artinya Ustaz? Ya di mana aja kita harus bertakwa. Oh. Kewajiban dimanapun kita lagi kerja atau kita lagi tugas ya. Jadi untuk ibadah jangan sampai bikin alasan nggak sempat Ustaz ya. Apapun jenisnya, apapun pekerjaannya kita harus disertai dengan ilmunya. Betul nggak Ustaz? Betul. Jadi kalau sholat tanpa ada ilmunya gimana Ustaz? Hah? Sholat tanpa ilmu kan tidak akan diterima oleh Allah. Tuh kan, Ustaz seperti itu bilangnya. Jadi ngebahas yang tadi, lanjutan yang tadi ya, cerita kita mau invest di sawah ya. Nanti kita cari tempat ya. Ya, sini juga ada beberapa tempat yang pengen dijual katanya dari orang. Ada lah. Karena sehari-harinya dari kampung itu kebanyakannya ke sawah atau ke kebun ya. Kebun. Jadi ya, saya juga alhamdulillah sebenarnya saya juga nggak biasa ke sawah, tapi mengikuti ajaran orang tua ya, dari nenek moyang ya kita alhamdulillah sekarang enak lah. Enak kecukupan buat nafkah keluarga. Jadi Ustaz dari mulai jam berapa ke sawahnya, keluar rumah itu? Paling jam 8. Jam 8 pagi ya, Ustaz udah mulai keluar rumah, langsung bertani ya? Ya, paling duhur pulang. Ya, jadi kalau misalnya seharian di sini ya paling duhurnya di sini, sholatnya di saung. Di saung bisa ya. Untuk wudhunya airnya juga ada. Airnya enak sih. Itu airnya bersih ya? Bersih, air gunung. Boleh digunakan untuk wudhu atau mandi? Boleh, itu termasuk air suci dan mensucikan ya, memang bersih. Bersih ya. Oh, jadi memang kewajiban dimanapun kita lagi kerja atau kita lagi tugas ya. Jadi untuk ibadah jangan sampai bikin alasan nggak sempat Ustaz ya. Kan itu juga ittaqullaha haitsu kuntum. Gimana? Ittaqullaha haitsu kuntum. Artinya Ustaz? Ya di mana aja kita harus bertakwa. Oh iya. Kalau kita lagi di sawah ya jangan lupa kita bertakwa. Ya, saya kan kadang-kadang suka di perjalanan Ustaz nih. Dari pulang kerja ini di kendaraan gitu, macet nih, maghrib, terutama kan maghrib biasanya tuh. Iya. Maghrib tuh, kalau seandainya kan nggak sempat waktu maghrib itu, maghribnya gimana, mau dibawa ke Isya apa gimana Ustaz? Ya itu kan ada itunya ya, tergantung. Apa di kodo apa gimana Ustaz? Ya tergantung kita. Sering banget saya di perjalanan pas waktu sholat adzan maghrib itu. Ya seharusnya kita berhenti kalau bisa berhenti. Kalau susah berhenti ya memang di situ kan ada itunya ya, ada aturannya. Gimana Ustaz? Seperti sholat di jama. Ya sholat di jama itu maghrib dibawa ke Isya. Jadi sholat itu maghrib dibawa ke Isya di jama dibilangnya ya? Ya itu tergantung jaraknya juga ya. Kalau jaraknya minimal? Jaraknya kita berapa kilo? Dari Jakarta 83 kilo lah. Jadi kalau kita 8 jam lah. Berapa? 8 jam. 8 jam. 4 jam ya. Paling Jakarta ke kampung 4 jam ada. Ya. Kalau maghrib dibawa ke Isya, terus kita sholat sholat yang mempunyai waktu dulu ya. Berarti yang punya waktu dulu berarti sholat Isya. Ya. Kalau misalnya Isya dibawa ke maghrib ya itu sama juga di jama. Itu tergantung kita niatnya jama taksir atau jama takdim apa jama takhir. Jadi niat tergantung mau niat jama takhir apa takdim. Iya, jama takdim atau jama takhir. Takhir ya. Kalau misalkan maghribnya dibawa ke Isya, jama takhir berarti kan? Terakhir. Maghrib dibawa ke Isya itu iya jama takhir. Dan kalau Isya ditarik ke maghrib takdim ya. Kalau kita jaraknya dekat ya memang ke sawah gitu ya. Nggak boleh. Kalau jaraknya dekat ke Bogor itu nggak boleh di jama. Jadi ada syaratnya, ada syarat ketentuannya untuk di jama itu ada waktu tertentu. Jadi jaraknya harus memenuhi persyaratan kayak 83 kilo. 83 kilo ya. Dari tujuan ya. Itu boleh, itu termasuk udah memenuhi persyaratan yang dijamak ya. Udah berarti agama kita itu udah mempunyai aturan yang tepat ya, yang ada pelajaran, ada hukumnya dari kitab-kitabnya, dari Al-Qur'annya juga sama. Kalau makanya yang belum tahu, yang belum ngerti
harus kita manfaatkan lah kesempatan kita tuh belajar, boleh langsung ke Pak Ustadznya, boleh lewat media sosial, banyak Ustadz ya? Banyak. Ya, boleh lewat YouTube, termasuk YouTube Ikhwan Family. Saya mengajak untuk orang-orang yang belum paham mengenai aturan agama Islam ya, tentang sholat, tentang hukum-hukum wudhu juga ya. Ya, jadi betul, makanya saya tayangkan seperti itu. Ini salah satu pelajaran agama kita. Jadi yang belum tahu, yang nggak sempat untuk mendekati pengajian atau guru-guru kiai ustadz gitu, bisa lewat medsos ya, terutamanya lewat YouTube channel Ikhwan Family atau yang lain juga banyak ya. Itu kita kesempatan kita ya, karena kita butuh banget ilmu, pelajaran agama itu butuh. Jadi kalau sholat tanpa ada ilmunya gimana Ustadz? Hah? Sholat tanpa ilmu kan tidak akan diterima ya Allah. Tuh kan, Ustadz seperti itu bilangnya. Apapun jenisnya, apapun pekerjaannya, kita harus disertai dengan ilmunya. Betul gak Ustadz? Betul kan? Iya, jadi kita mau sholat, mau berwudu, mau apapun kerjaannya sama, harus ada gurunya, harus ada ilmunya gitu. Jadi nggak sembarangan kita kerjakan atau laksanakan gitu kan. Punya sanad. Hah? Punya sanad. Artinya apa sanad itu Ustadz? Punya sandaran, artinya punya guru. Oh. Kita punya guru kita punya yang ada atasnya yang bertanggung jawab, seperti kita mazhab Imam Syafi'i. Oh, kita seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa panjang lebar karena kita waktunya udah jam 12:29 ya. Mau udah zuhur. Saya pribadi belum melaksanakan sholat zuhur karena ini waktunya mau sholat zuhur. Pak Ustadz Ben sama karena dia belum ganti baju, badannya masih lamokot tuh tanah, kotor gitu ya kalau kata Mbak Sonda ya. Gimana? Masih jeblok tanah. Masih ya, jadi mohon maaf saya nggak bisa panjang lebar untuk bicara tentang yang lainnya di sawah atau di suasana kebun ini ya. Memang kalau tempat untuk istirahat atau santai di sini memang sejuk sekali ya. Kayak anginnya atau suasananya juga, daripada kita di rumah bete pusing mikirin ini mikirin itu, mending kita santai di sawah seperti ini ya. Tim kemarin nama saya udah ngobrol, udah sepakat sama tim, kita akan mengadakan hadiah lewat giveaway ya Mas ya, seperti itu. Nanti saya akan seperti itulah caranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.